Pada waktu masuk, ya. Nah, syarat pertama masuk adalah sehat, Pak. Sehat artinya gini, misalkan sampai usia 50, dia tidak pernah rawat inap, tidak pernah apa-apa. Terus kita Tapi tanya, ada surat keterangan dokter? Enggak, Pak. Kita tanya, Bapak, kolesterolnya bagus, oh bagus, diabetesnya bagus, darah tingginya Pak, oh enggak ada, bagus. Asam uratnya Pak, oh bagus semua, jantung paru bagus. Pernah rawat inap Pak? Enggak. Oh ya udah, clean case namanya Pak. Jadi tidak perlu medical. Tapi mau ngomong kadang-kadang nasabah itu bilang bagus-bagus semua. Nah itu perlu kita jelaskan Pak kepada nasabah. Pak, kenapa saya tanya ini? Karena ini adalah keterbukaan antara nasabah dengan agent, yang mana manfaatnya ke depan Pak. Kalau Bapak ternyata ada yang disembunyikan, ketahuan oleh Prudensial, maka tidak dibayar Pak. Banyak klaim yang di luar sana koar-koar tidak dibayar, itu adalah karena ada keterbukaan. Nah itu. Tetapi Pak, semisal usianya 59, mau sehat, mau sakit, mau pernah sehat atau mau pernah sakit, pasti Prudensial minta medical. Tetapi Prudensial yang bayar Pak. Kelebihannya gitu. Kita ini ada kelebihannya. Nasabah tidak usah bayar udah. Saat masuk usia 59. Oh Pak, ini ada ini ya Pak, bayar sendiri dulu. Bapak bayar awal, biaya pertama polis, KTP dan sebagainya lengkap, kita kirim ke Jakarta. Jakarta ada email minta medical ABCD, nasabah kita antar. Kemudian semua biaya di cover oleh Prudensial. Kalau tidak pernah sakit ya Pak. Tetapi kalau pernah sakit pun Prudensial juga membayar. Tetapi itu tadi syaratnya harus terbuka. Syaratnya minimal usia 59 itu Pak. Mau sehat mau sakit tetap wajib ada medical. Oh, jadi di bawah umur itu nggak bisa ya? Di bawah umur itu boleh Pak, tidak perlu medical kalau tidak pernah sakit. Tapi kadang-kadang orang itu kan nggak punya kejujuran. Pernah jantung dia bilang enggak. Ya dijelaskan dari awal itu tadi, ya. Pak ini keterbukaan ya Pak. Oke, berarti Bapak clean ya. Ya, saya tulis clean ya Pak karena pernyataan Bapak clean. Kalau Bapak menyatakan tidak clean, nggak sesuai nanti kan? Ya, tidak sesuai maka tidak di cover ya Pak. Oh iya, siap. Sudah di awal dijelaskan gitu Pak. Ini pengecualian kondisi yang sudah ada sebelumnya. Segala sakit yang disebabkan tindakan percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak, segala penyakit yang disebabkan hal-hal seperti huru-hara, misalkan ikut demo, terus terjadi kecelakaan atau meninggal, tidak di cover ya Pak. Terus sakit percobaan bunuh diri boleh Pak, tapi kalau sudah 2 tahun. Jadi misalkan kesel sama ini tulisan apa hidup dunia, polisnya sudah 2 tahun, tidak apa-apa bunuh diri karena jangan ngomong gitu, nanti orang sudah 2 tahun stres. Iya makanya, tapi ya nggak ada orang yang mau kok bunuh diri. Namanya bunuh diri. Nah ya, nah ini perawatan yang berhubungan dengan kehamilan dan segala konsekuensinya. Jadi kehamilan pemeriksaan apa enggak? Hamil enggak ya Pak? Karena itu hamil sesuatu yang bahagia, kecuali saat hamil dia sakit tipes. Kalau melahirkan dapat ya? Enggak. Oh, enggak. Beda sama BPJS. Ya. Karena sesuatu yang direncanakan dan dulu ada asuransi ada loh. Tanggungan. Asuransi apa teman saya katanya istrinya hamil pemeriksaan dokter bisa diklaim. Itu corporate Pak. Kalau kantor yang ini jadi perusahaan itu mungkin ya. Kalau jalan bisa iya. Tapi kalau ini personal ini nggak pernah ada untuk kehamilan kecuali BPJS. Iya. Ya, jadi kalau kehamilan, misalkan hamil tapi sakit tipes, tipesnya yang diobati Pak itu. Terus perawatan dan pengobatan gigi kecuali karena kecelakaan. Jadi misalkan kecelakaan jeda giginya rompal, giginya hanya dicabut Pak, dicabut memang, tetapi untuk pasang gigi baru tidak di cover. Cuma gaya pencabutan. Nah, perawatan dan ininya tok ya. Terus medical check up yang rutin tidak di cover karena itu adalah gaya hidup kan Pak.
saya tiap 3 bulan sekali saya medical, ya wis bayar dewe gitu. Kan bukan sakit itu Pak. Tindakan bedah plastik dan kosmetik. Jadi kalau pengen ayu atau apa, enggak ya Pak. Tetapi kalau ini sebab ketumpahan air panas, kecelakaan, maka di ini Pak, di apa namanya, bedah plastiknya iya. Oh, kalau itu termasuk kecelakaan? Iya, tapi kalau ini untuk kosmetik ya Pak, ya. Bedah plastik yang sesuai keinginan sama kosmetik tidak ya Pak. Perawatan atau tes yang berhubungan dengan haid ya Pak. Ya. Jadi periksa urin untuk haid enggak ya, enggak di cover. Tertanggung turut serta dalam kegiatan olahraga berbahaya, misalkan dia memang hobinya arung jeram atau apa, hiking, makanya saat pembukaan polis atau saat misi SPAC ditanya hobinya apa, atau saat ini aktivitasnya apa gitu kan Pak. Di situ misalkan saya ini memang mendaki gunung, saya memang atlet selancar, nah berarti kan ini kalau misalkan diisi dari awal, kemudian mungkin ada ketentuan khusus ya Pak. Tetapi kalau misalkan disembunyikan kemudian dia bahaya dalam kegiatan rutin yang memang dia lakukan, maka tidak di-cover ya Pak. Berarti pendakian gunung itu enggak juga ya? Pendaki gunung kalau memang itu kan pendaki gunung kalau memang ini kegiatannya dia rutin, ditanyakan saat awal kan Pak, saat awal pengisian ini hobi mendaki gunung apa gitu kan, ada ininya pengisiannya Pak. Nasabah yang mengalami saya banyak tanya soalnya nanti kalau ketemu orang-orang kan tanyanya. Nasabah yang mengalami salah satu dari kelompok jenis penyakit yang dikecualikan di tahun pertama, seperti yang saya bilang tadi Pak, mengecualikan tahun pertama atau 12 bulan polis ini ya Pak. Jadi sakit hanya diabetesnya tinggi tapi nggak sampai stroke, maka tidak ya Pak, ya tidak di cover. Nah ini terus kemudian ini penyakit yang dikecualikan selama 12 bulan pertama sejak tanggal berlakunya polis atau pemulihan polis. 1. Semua jenis hernia, semua jenis tumor, TBC, endometriosis, semuanya di sini. Ini kalau tidak kritis ya Pak. Tidak parah ya. Nah, tapi kalau dia mengalaminya saat tiba-tiba nggak pernah mengalami, tiba-tiba kanker di bulan keempat langsung kritis, maka yang keluar adalah CCB-nya tadi ya Pak, CCB 61. Kalau ini hanya pertumbuhan, dia mempunyai hernia, harus dioperasi, tapi tidak kritis kok, berarti nunggu 12 bulan polis. Misalkan saat dia terjangkit hernia ini bulan ke-9 polisnya, ya suruh nunggu sampai 20 bulan. Ya Pak, enggak apa-apa. Saat ini Bapak tidak di-cover. Pas karena ketahuan itu tidak di-cover ya Pak, tapi Bapak nanti bulan ke-13 di-cover. Jangan khawatir. Bisa ya? Bisa. Bukan berarti pas ketahuan di bulan ke-9 kemudian bulan 12 tidak di-cover, bukan ya Pak. Saat yang belum 12 tadi enggak di-cover. Di sini manfaat rawat inap ya Pak, biaya kamar terendah kita 250, kemudian 425, 600, 900, 1.200, 1,8, 2.350, kemudian 3 juta. Jadi kamarnya ini Pak, plafon-plafonnya ada ketentuannya, biaya unit ICU ya Pak. Ini 2 kali lipatnya biaya kamar. Kemudian ini ada ketentuannya semua. Jadi yang saya bilang tadi, untuk kecelakaan di sini Pak, kecelakaan ini kalau dia plafon kamarnya A maka 2 juta, plafon kamarnya B 3,5, C 5 juta. Kalau kecelakaannya dia lebih dari 5 juta, parah berarti ya pasti inap Pak. Pasti inap. Kalau inap kan masuk di sini Pak, bukan di biaya yang bayar sendiri dulu gitu. Terus ini ada manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan maksimal 90 hari setelah terjadinya kecelakaan. Jadi setelah kecelakaan nggak meninggal nih Pak, setelah itu 90 hari
meninggal, maka dapat tambahan 12,5 juta ini Pak. Kalau lebih dari 90 hari? Enggak dapat ini Pak, enggak dapat uang tambahan. Oh, enggak dapat. Tetapi UP-nya tetap keluar. keluar. Ya. Tapi kalau ini kan uang tambahan Pak. Oh, maksudnya maksimalnya 90. Ya, setelah kecelakaan Ya. itu. Gitu. Ringkasan 5 manfaat asuransi meninggal, ada PAA dan Lingtem. Yang tadi ya Pak, Ya. UP dan Lingtem yang umur yang dikehendaki. Lingtem Ya. itu kecelakaan bisa cacat tetap atau cacat tetap PADD. Sakit kritis kita pakainya CCB 61 yang tadi ya Pak, ini Ya. pembebasan premi Propayer 33, rawat inap rumah sakit Pro HS. Berarti kalau orangnya mengambil asuransi meninggal sama kecelakaan biasa gitu harus ambil 2 polis ya? Enggak, satu polis, dalam satu polis kan. Oh, yang itu aja. Bisa dalam satu polis, Oh, untuk warisan, untuk apa, semua kan ada di Pak. Semua tadi bisa ngambil CCB, bisa ngambil CC, bisa ngambil CI, bisa ngambil PAD. Tapi dia punya preminya mahal. Harus mahal Pak. yang plus tadi Ya, ya? nah, itu seperti itu. Jadi ada semua ada biayanya Pak. Atau gini nanti kalau umpamanya ada orang mau masuk ajak ibu. Pasti ajak saya dulu. Ini mau ngomong nggak? Saya dan dia tuh yang benar kan kita hanya begini yang kerja kapal gitu. Itu yang laki itu orang divisi. Itu mau saya dekati. Itu mungkin dia mungkin kerja kapal kan mikir kan. Pernah saya tiap hari kan cerita juga. Iya. Enak kalau kita tuh nanggungnya. Saya lanjutkan ini dulu aja Pak ya. Nanti kita ngobrol. Oh iya. Jadi ini terima kasih. Jadi tadi adalah produk-produk yang akan produk knowledge atau manfaat yang akan kita share ke nasabah. Yeah. Jadi kalau kita mau berjualan tentunya kita harus hafal apa yang akan kita jual. Sehingga pada saat nasabah mau membeli, dia bertanya, kita bisa jawab, ya. Maka terjadilah Kecewa. transaksi pembelian gitu ya Pak. Kalau kita tidak bisa menjawab, maka nasabah tidak akan beli kepada kita gitu. Tidak berminat. Ya. Seperti orang nawari barang di toko-toko gabung. Iya gitu ya. Terima kasih. Ada yang bertanya Pak sama saya? Mungkin ya itu yang penting-penting aja. Kalau nasabah itu jarang dia tanya mendetail gitu.